mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Pada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya yang sudah memilih kita menjadi anak-anak-Nya. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang N. Hadi dari Gereja GKSBS. Dalam bimbingan Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Marilah kita berdiri, kita menyambut hadirat Tuhan, hadir di tengah-tengah persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian Kau bertahta atas pujian umat-Mu.
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bawa ibadah kita ini, kita serahkan ke dalam nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Engkau mengantar kami ke tempat-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Tuhan urapi kami semua Tuhan di tempat ini Tuhan, sehingga kami pulang membawa berkat yang melimpah atas firman-Mu Bapa. Berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Berkati terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan suara isi hati-Mu Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Engkau kuasa Roh Kudus di tempat ini, mengurapi kami dan memulihkan kami pada saat ini Bapa. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan membaca nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Efesus 3 ayat 14 hingga 21. Mari kita akan bergantian, saya akan membacakan yang genap, Bapak Ibu jemaat terkasih akan membacakan yang ganjil. Ya, 1, 2, ya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu pujian kita. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan bahwa kuasanya akan memerdekakan kita, mempersatukan kita, dan memulihkan kita pada saat ini. Bapak Ibu. Amin. Kuasanya saat ini memulihkan kita, menyembuhkan kita yang merasa sakit. Mari imani, saat ini kita menerima kesembuhan, kebebasan dari belenggu setan. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita akan membacakan hukum kasih. Hukum kasih terambil dari Mazmur 103 ayat 11 hingga 13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia.
Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah yang di Maha Tinggi. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum wanita.
sangat baik bagi kita Bapak Ibu. Dalam setiap napas kehidupan kita, Tuhan selalu menunjukkan kebaikannya bagi kita, dan kita ingin menyanyikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berdoa untuk pengampunan dosa. Kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Suaramu Kudengar. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kami menyadari akan kegagalan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Bibir kami penuh dusta dan tipu. Mulut kami berbuah dengan caci dan kata mesum. Kepala kami tegak dalam keangkuhan dan hanya tunduk demi perut dan demi segala hal yang fana. Tangan kami ringan untuk berbuat yang jahat dan rajin melukai sesama. Kaki kami dipakai untuk berjalan dalam ketamakan dan keserakahan, sedang jalan Tuhan kami hindari. Kami suka menolong sesama selama ada keuntungan dan pujian fana. Kasih kami telah lenyap, menguap sesuai dengan cara hidup dunia yang gersang akan kasih sejati. Siapakah kami Tuhan, sehingga kami masih bisa hidup? Semuanya karena kasih-Mu, tetapi kami tidak mensyukurinya ya Tuhan. Betapa jahatnya kami Tuhan, sebab dosa terus bertutur di lubuk hati kami. Rasa takut akan Tuhan tidak ada lagi dalam diri kami. Namun kami tahu kasih-Mu sampai ke langit dan setia-Mu sampai ke awan. Padamu ada sumber hayat, dan di dalam terang-Mu kami melihat terang. Karena itu kami datang kepadamu ya Tuhan dan memohon, ampunilah kami anak-anak-Mu yang berseru ini. Amin.
Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Ibrani 10 ayat 23 hingga 25. Saya akan membacakan bagi kita semua. Berita anugerah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Petunjuk hidup baru dari Yohanes 10 ayat 27 hingga 28. Demikian firman Tuhan, petunjuk hidup baru. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Demikian petunjuk hidup baru pada pagi hari ini. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita angkat pujian kita bersamamu. Kita percaya Bapak Ibu, dalam setiap musim kehidupan kita ada Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Engkau ada bersama. Bersamaku
Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian kami. Hormat dari kami terimalah. Ini anak-anak yang Engkau kasih datang di hadapan-Mu menyembah dengan kasih, dengan cinta kepada Tuhan. Sekarang tiba waktunya bagi kami sekalian untuk berdiam diri sejenak dan Engkau berbicara kepada kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Percayakanlah penyampaian firman-Mu yang kudus itu kepada hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Jamah bibirnya, berikan keberanian dan wibawa, sehingga ia bisa menyampaikan firman-Mu dengan benar dalam bahasa yang sederhana. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Syukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa pada hari yang istimewa ini, hari Minggu yang terakhir sebelum 17 Agustus. Okay. Pertama kali saya ada di belakang mimbar berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Saya Bambang Nugroho Hadi, seorang pendeta yang melayani di daerah Seputi Raman, sekitar 2 jam dari sini nih kalau naik sepeda motor. Sehari-hari saya menjadi pendeta dan juga ayah dari 2 orang anak, Gabriela Gita dan Christophera Gracia. Istri saya ada di sini, silakan berdiri. Ya, itu anak saya Gracia, berdiri. Ini Gracia ya. Anak yang pertama sedang studi di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta dan sekarang sedang menjalani masa stase praktek pelayanan atau KKN begitulah di GKPB, Gereja Kristen Protestan Bali di daerah Tabanan. Saya juga menjadi dosen sejak tahun 2007 di Sekolah Tinggi Teologi Shalom Bandar Lampung dan menjadi wakil ketua 1 bidang akademik di STT Shalom itu. Saya menulis 2 buah buku yang berjudul Dialog Kristen Islam Menuju Indonesia Damai dan Motivasi dan Kepemimpinan Melayani, belajar dari kepemimpinan Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pembacaan kitab suci pada hari ini dari 2 Tawarikh pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat 8. 2 Tawarikh pasal 32 ayat 1 sampai ayat 8. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ingin melihat referensi lebih jauh bisa juga ada di ayat-ayat paralel itu di 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai 37 dan Yesaya 36 ayat 1 sampai 22 sebagaimana ada di bawah judul bagian yang kita baca ini. Saya akan bacakan untuk kita semua 2 Tawarikh pasal 32 ayat 1 sampai 8. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya.
Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita." Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Begitu indah firman Tuhan bagi kita pagi ini. Berbahagialah kita semua, saya dan saudara-saudariku sekalian, yang menyambut firman Tuhan sebagai kebenaran dan hidup di dalamnya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Glory, glory, haleluya. Amen. Like son, like father. Istilah ini tidak berlaku bagi Hizkia. Di dalam 2 Tawarikh pasal 28 ayat 2 sampai dengan 4 dipaparkan tentang bagaimana kejahatan ayah dari Hizkia ini. Ahaz, ayah dari Hizkia, ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hidup menurut perkelakuan raja-raja Israel, bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Bahkan ia juga mengambil anak-anaknya laki-laki untuk dibakar di lebak Ben Hinnom, menjadi korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari negeri itu. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah tiap pohon yang rimbun. Ia memiliki banyak sekali nabi-nabi Baal. Bahkan tak hanya itu, ia juga menyembah patung Asyera, menutup bait suci, dan menyembah ilah-ilah asing. Tetapi Hizkia, pengganti Raja Ahaz, ia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Hizkia melakukan reformasi dan pertobatan nasional. Dipaparkan betapa di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 4 dan 5 dikatakan, dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan yang telah dibangun oleh ayahnya. Ia meremukkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, yaitu Nehustan, yang juga disembah oleh ayahnya. Dan Hizkia, ia sungguh percaya kepada Allah lebih dari semua raja-raja Yehuda, baik sesudah dia maupun sebelumnya. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. 2 Raja-Raja 18 ayat yang kelima. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dia pegang perintah-perintah Tuhan itu. Maka Alkitab katakan, Tuhan menyertai dia.
Haleluya. Iman Hizkia kemudian menjadi menular, menjadi iman nasional. Seluruh rakyat Yehuda bangkit imannya. Tetapi yang namanya kebangunan iman itu selalu menghadapi tantangan. 4 tahun setelah Hizkia menjadi raja Yehuda, bangsa di sebelahnya yang masih saudara juga, bangsa Israel di sebelah utara Yehuda, takluk kepada Raja Asyur. Kini Asyur mengancam Yehuda juga. Tetapi puji Tuhan, ternyata Asyur tidak tertarik dengan kondisi Yehuda yang lebih tidak begitu menjanjikan secara ekonomis. Maka selama 13 tahun lamanya Yehuda menjadi negara yang aman dan damai. Ibadah kepada Allah dilaksanakan di seluruh Yehuda. Dan pada tahun ke-14 pemerintahan dari Hizkia ini, kembali Asyur datang. Ia mengepung Yerusalem. Tapi memang iman harus di atas masalah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yerusalem terkepung. Diceritakan di dalam bagian yang kita baca ini, ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, maka ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka membantu Hizkia. Diangkatnyalah panglima-panglima baru, dibuatnyalah lembing dan perisai dalam jumlah yang banyak. Ia kumpulkan para tentaranya dan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gemetar terhadap Raja Asyur dan para pahlawannya itu yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Yang menyertai mereka tangan manusia, yang menyertai kita adalah Tuhan semesta alam yang akan ikut berperang bersama-sama dengan kita mengalahkan Asyur itu. Saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, tetapi iman orang percaya, orang beriman, ketika menunjukkan imannya kadangkala ia dicemooh. Dalam ayat yang ke-10, kalau kita baca kelanjutan perikop kita ini, utusan Sanherib datang ke istana berseru demikian, beginilah titah Sanherib Raja Asyur, apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tetap tinggal di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdaya kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepas kita dari tangan Raja Asyur? Kemudian utusan Sanherib itu mengatakan demikian, tidakkah kamu ketahui apa yang aku
bangsa negeri itu, tidak ada yang pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku. Dengan penuh kesombongan, utusan Raja Asyur itu mengata-ngatai bahwa semua ilah-ilah negeri lain itu tidak ada yang kuat melawan kekuatan Asyur. Ayat 14 katakan, siapa dari para semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masa Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Jangan percaya kepada Hizkia itu. Saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, dicemooh begitu rupa Hizkia menjaga api iman tetap menyala. Dengan menjaga api iman tetap menyala, maka datang mukjizat itu. Beberapa langkah yang dilakukan oleh Hizkia adalah yang pertama, Hizkia mengumpulkan orang-orang yang bertipe optimis, mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang bertipe optimis. Langkah kedua, dia meminta dukungan pendoa, yakni Nabi Yesaya. Ia datang kepada Nabi Yesaya, meminta agar Yesaya berseru-seru kepada Tuhan, berdoa puasa untuk kemenangan Yehuda. Dan langkah yang ketiga adalah tetap menjaga api iman tetap menyala. Saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, lalu apa yang terjadi? Dalam 2 Tawarikh pasal 32 ayat 20 dan 21 katakan, tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan dan gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia masuk rumah Allahnya. Haleluya. Lebih terang benderang kita akan lihat di 2 Raja-Raja. Nas paralel dari ayat kita ini, 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Dikatakan, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Haleluya. Inilah yang terjadi atas negeri besar bernama Asyur ketika mengolok-olok Allah Yehuda. Ia mengatakan, tidak ada ilah-ilah negeri lain yang berani ataupun yang bisa menyelamatkan negeri-negeri itu dari tangan Raja Asyur. Maka ketika Hizkia menjaga api iman tetap menyala, Allah mengirimkan hanya 1 malaikat saja membunuh 185.000 orang tentara Asyur. Haleluya. Saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan Yesus, semua orang bisa didatangi masalah, problematika,
yang menguras seluruh energi, pikiran, waktu, tenaga, sumber daya potensial yang kita miliki pun juga terkuras habis. Lalu bagaimanakah orang percaya, orang beriman itu harus menghadapinya? Kita harus menghadapinya dengan tetap menjaga api iman kita tetap menyala. Bila api iman kita redup, waktunya mengelilingi kita dengan orang-orang yang bertipe optimis, dengan orang-orang yang bertipe positif, dengan orang-orang yang mempercayai Allah lebih dari segala-galanya. Seperti Hizkia, ia datang kepada Nabi Yesaya, ia datang kepada panglima-panglimanya yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Ia datang kepada para imam Lewi meminta dukungan doa. Yakinlah Allah sedang bekerja menyelamatkan saudara, tetapi tetaplah iman saudara menyala-nyala. Hanya iman yang menyala saja yang bisa meminta mendatangkan rahmat Allah dan pertolongannya datang kepada saudara. Lalu proklamasikan bahwa saudara memilih hidup berkemenangan setiap hari bersama dengan Tuhan. Kobarkan iman saudara. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita. Terima kasih Tuhan, cintamu besar, kasihmu luar biasa. Kami telah mendengarkan firman-Mu, meteraikanlah dalam hati kami, tulis dalam loh jiwa kami. Kami mau hidup di dalam firman-Mu setiap hari. Pada kesempatan ini Tuhan, kami rindu mengatakan sesuatu kepadamu. Kami di sini ini mengasihimu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat firman yang luar biasa. Kita akan meresponi firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, Tuhan pasti sanggup.
Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang pada kali yang kedua. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Tuhan Yesus dan telah diteguhkan sebagai warga sini wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang telah terputus karena dosa. Yesus menyelamatkan seisi dunia. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, saudara-saudariku, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Saudara-saudariku di dalam Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Amin. Hari ini kita diundang untuk maju ke meja perjamuan Tuhan. Rasul Paulus bersaksi, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus, dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak
adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Mari kita mengundang dalam hati kita damai sejahtera Kristus yang telah membangun persekutuan ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami menghadap-Mu menyerahkan diri. Bukalah seluruh hati dan indera kami agar dapat menerima perjamuan ini dengan rasa syukur. Kiranya perjamuan ini memimpin kami pada persekutuan yang semakin erat dan mesra dengan Dikau. Kami diberi kesempatan mengecap betapa baiknya Engkau yang rela berbagi kehidupan dengan kami. Biarlah damai dan cinta kasih-Mu memenuhi meja perjamuan ini, dan terimalah kami dengan cinta-Mu. Amin. Pada malam waktu Ia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Oleh karena itu, mari bersama-sama kita terima roti dan cawan minuman ini, dan ingat serta percayalah, Tuhan Yesus Kristus telah memberikan tubuh dan darahnya untuk pengampunan dosa kita. Amin. Bagikanlah. Ambillah roti ini dan makanlah roti Di dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-6 serta darah Tuhan Yesus diberi ayat 48 dan seterusnya. Tuhan Yesus bersabda,
barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku. Sungguh sementara pengorbanan kasih yang tak terperi. Ambil anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah berjanji yang untukmu ditumpahkan. Tadi udah cukup semua. Ambil roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus agar manusia ditebus. Ambillah ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah berjanji yang untukmu ditumpahkan. Adakah di antara anggota yang belum menerimanya? Mari kita terima dan makan sambil percaya tubuh Tuhan Yesus telah dikurbankan sebagai kurban yang sempurna untuk penebusan dosa-dosa kita. Mari kita terima dan minum dengan percaya darah Tuhan telah dicurahkan sebagai kurban yang sempurna untuk penebusan dosa-dosa kita. Amin. Itu lainnya nggak dikumpulin.
Saudara-saudariku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima sakramen perjamuan. Berkat yang Tuhan berikan telah kita terima. Maka minum, makan, mengecap kebaikan Tuhan biarlah berguna bagi kehidupan kita menjadi pribadi yang berdampak di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami Tuhan naikkan kepadamu atas berkat kasih anugerah Tuhan bagi kami yang nyata dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur Tuhan atas semua kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan pemeliharaanmu bagi kami sepanjang waktu yang kami lalui. Nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh melakukan dan melaksanakan kehidupan kami seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bapak, pada kesempatan hari ini kami bersyukur Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu, sekaligus kami boleh mengenang pengorbanan Tuhan melalui perjamuan kudus. Kami boleh ikut ambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan dan mengecap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami agar kami dapat menyatakan kehendak-Mu, firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan juga memelihara hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada kesempatan ini dan memberikan pertolongan dalam pelayanan di waktu-waktu yang selanjutnya. Pada saat ini Tuhan, kami bersyafaat bagi bangsa kami Tuhan, bangsa kami dengan berbagai-bagai hal permasalahan, baik politik, ekonomi, keamanan, dan permasalahan bangsa yang lain Tuhan. Bapak, kiranya Tuhan menyertai bangsa kami dan Tuhan hadir bagi bangsa kami. Tuhan menolong bangsa kami dan Tuhan meneguhkan bangsa kami sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang Engkau kehendaki dan memberkati setiap bangsa dan seluruh anak bangsa ini Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk rencana pemilu tahun 2024 Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berkarya atas bangsa kami Tuhan. Segala hal yang sudah direncanakan oleh pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan berkati. Tuhan menjauhkan kami dari segala ketidakbaikan yang akan terjadi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden juga sampai dengan jajaran yang paling bawah pun di setiap pelosok seluruh negeri ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan di dalam memimpin setiap anak bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga pada saat ini berdoa bagi perusahaan di tempat ini Tuhan, Sugar Group Companies. Kami berdoa bagi perusahaan ini Tuhan, bagi pemilik perusahaan ini, juga manajemen yang ada, setiap karyawan yang ada, juga proses tanam dan tebang giling pun kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan menolong bangsa luar perusahaan ini. Tuhan memberikan kebaikan bagi perusahaan ini sehingga kami
senantiasa bisa bersyukur Tuhan atas kasih anugerah Tuhan yang melalui perusahaan ini Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menaikkan ucapan syukur atas pekabaran Injil yang berjalan di tempat ini Tuhan, melalui kegiatan gereja kami yang sudah terencanakan dan terprogram. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam kepengurusan di persekutuan tempat ini pun Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja dan yayasan-yayasan Kristen ataupun lembaga-lembaga Kristen yang lain yang dipergunakan sebagai sarana pekabaran Injil, perluasan kerajaan Tuhan. Setiap mereka yang mengambil bagian, para pendeta, misionaris, para romo, suster, dan para penginjil Tuhan, kini Tuhan menolong mereka, memberikan keteguhan hati di dalam mereka mengabarkan kabar sukacita kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Pagi ini juga Tuhan kami berdoa bagi anak-anak kami, mereka yang sedang menempuh dunia pendidikan Tuhan, baik yang ada di TK, SD, SMP, SLTA ataupun perguruan tinggi Tuhan. Bapak, kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak kami agar anak-anak kami dapat bertumbuh dan berkembang di dalam kasih Tuhan, sehingga anak-anak kami bisa melanjutkan dan melakukan studinya dengan baik Tuhan. Terlebih Tuhan, biarlah anak-anak kami Tuhan berkati sehingga anak-anak kami bisa menjadi teladan baik bagi teman, saudara, dan kerabat yang ada di sekelilingnya Tuhan. Bagi kaum pemuda dan pemudi tempat ini Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, yang belum mendapatkan pekerjaan pun kami berdoa bagi mereka, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik dan Tuhan memberikan pekerjaan bagi kaum muda dan mudi yang ada di tempat ini. Terlebih juga Tuhan kami berdoa bagi kaum muda-mudi yang ada di tempat ini yang merindukan pasangan hidup. Kami memohon kepadamu Tuhan sendiri yang akan mempertemukan mereka dengan pendamping hidupnya yang sepadan dengan yang Tuhan kehendaki. Bapak, juga kami bersyukur pada saat hari ini untuk keluarga kami di persekutuan ini yang Tuhan berikan kasih anugerah berupa buah kandungan di dalam dirinya. Bagi Ibu Agnesia, Ibu Hutna, kami bersyukur Tuhan berkati saudara kami ini dengan buah kandungan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Tuhan memelihara dan Tuhan memberkati sampai dengan masa persalinannya nanti. Pada saat ini Tuhan juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat kami di tempat ini, mereka yang mengalami sakit, penyakit dan pemulihan dari sakit penyakitnya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Setio Cipto, kami berdoa bagi Ibu Widiawati, kami berdoa bagi Bapak Darmuji, kami berdoa juga bagi Ibu Esther Anis Tuhan. Biarlah melalui sakit penyakit yang Tuhan perkenankan ini, saudara-saudara kami ini semakin diteguhkan Tuhan, dikuatkan, dan iman kepadamu semakin kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat hari ini pun kami berdoa bagi orang-orang tua kami Tuhan, para lansia, baik yang sekarang ini bersama kami di tempat ini ataupun yang tidak bersama kami Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap orang tua kami, para lansia ini Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan menganugerahkan sukacita bagi mereka, sehingga di masa sepuhnya ini, di masa tuanya ini Tuhan, orang tua kami semakin dekat dengan Engkau, dan Tuhan senantiasa memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur atas seluruh kasih anugerah-Mu Tuhan. Demikianlah yang menjadi permohonan dan ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati
yang seturut dengan kehendak-Mu, dan Tuhan mengampuni permohonan kami yang tidak seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur dan permohonan kami pada saat hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan hamba kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan pada saat ini. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini dengan pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Mari kita angkat pujian kita bukan karena upah-Mu. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa
untuk persembahan kita. Betapa baik dan besar kasih-Mu ya Tuhan bagi kami. Engkau mencukupkan dan memenuhi segala yang kami perlu dalam hidup kami. Engkau selalu peduli dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami selalu diyakinkan bahwa Engkau menjamin masa depan kami di dalam kasih-Mu. Kiranya persembahan kami berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian kita. Tuhan, Kau gembala kami. saksi bagi Kristus dimanapun kita berada. Pergilah dengan sejahtera, lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk berkat jasmani yang telah tersedia. Kami mohon Pak Oslan untuk maju ke depan. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik.
kami sudah menerima berkat lewat ibadah dan perjamuan kudus yang sungguh luar biasa. Kami juga menerima berkat firman yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus Pak Pendeta Bambang semakin luar biasa, dan setiap pelayanan berkati keluarganya Tuhan. Kami juga mengucap syukur pada hari ini Engkau memberkati kami dengan berkat makan dan minuman Tuhan yang telah tersedia. Kami mohon kuduskan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga boleh menjadi kekuatan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami menikmati berkat-Mu penuh dengan ucapan syukur dan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.